Aku akan memberitahumu kapan aku membutuhkannya hari itu. Lu Chen tidak punya pilihan selain mengatakannya. Untuk ia, bocah gemuk itu berdiri, menunjuk pria berjubah itu, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu melepaskan ikan asin itu, atau memotongnya? Dia ingin membunuhku, dan dia juga ingin menangkap Ming Yue. Apa menurutmu dia bisa melepaskannya? Lu Chen memandang pria berjubah itu, matanya berkedip, niat membunuh meledak. Pahami, pahami, pahami. Fatih berbalik, wajahnya berubah, sangat suram, dengan niat membunuh. Tidak, Lu Chen, kamu sedang menggali lubang untuk menguburku. Pria berjubah itu menangis ketakutan, sudah terlambat untuk menyesal, dan dia membenci Lu Chen sampai mati. Anda memiliki bawahan tiangan yang kuat, beritahu saya sebelumnya, mengapa saya tidak menjilat jari kaki Anda saja? Siapapun yang ingin kamu bunuh, aku akan membunuhmu, mengapa menunggu tiangan yang kuat muncul? Sebelum pria berjubah itu selesai menangis, bocah gemuk melambaikan tangannya dengan santai dan berubah menjadi jubah berdarah. Orang kuat dari alam Yuan dan tingkat keempat telah jatuh. Tuanku, mohon maafkan saya. Pangeran tertua sangat ketakutan hingga wajahnya membiru, dan dia jatuh ke tanah, tidak berani mengangkat kepalanya. Itulah orang kuat di langit, orang kuat di luar dunia, siapa yang bisa bersaing dengannya di dunia. Bahkan orang terkuat di Kekaisaran Ruofeng hanya berada di alam Yuan dan tingkat kelima, yang berjarak ribuan mil dari orang kuat di Tiangang. Jangankan menghancurkanmu, bahkan jika menghancurkan seluruh Kekaisaran Ruofeng, itu hanya masalah usaha. Dia sangat jelas bahwa dia adalah seorang pangeran cilik sekuler, di mata orang lain, dia tidak berbeda dengan semut lainnya. Satu-satunya hal yang bisa dia harapkan adalah bocah gendut itu akan mematuhi aturan untuk tidak ikut serta dalam urusan sekuler dan tidak menyerangnya. Bagaimanapun, bocah gendut adalah murid dari sekte besar, dan aturan dari sekte besar sangat ketat, dan bocah gendut mungkin tidak berani melanggarnya. Faktanya, itu sama saja. Ketika bocah gendut melihat orang ini mengenakan jubah ular piton, dia tahu bahwa dia adalah seorang pangeran, jadi dia menatapnya lama sekali tanpa mengambil keputusan. Xiao Zhu, tidak nyaman bagiku untuk membuat keputusan tentang urusan duniawi yang merepotkan seperti itu. Kamu harus memutuskan hidup atau mati dia. Bocah gendut mengirimkan transmisi suara kepada Lu Chen, jika kamu ingin membunuhnya, saya bisa melakukannya, tetapi saya harus menghancurkan pasukannya bersama-sama, dan kemudian menghancurkan negaranya. Apakah kamu melakukannya dengan sangat buruk? Lu Chen kaget, bocah gemuk bukanlah orang yang berhati lembut. Potong rumput liar dan hilangkan akarnya, jangan tinggalkan masalah di masa depan. Fatboy datang lagi melalui transmisi suara. Jangan bunuh. Lu Chen memikirkannya dan membuat keputusan seperti itu. Bukan karena Lu Chen tidak ingin membunuh pangeran pertama, seperti yang dikatakan bocah gendut, jika dia ingin membunuhnya, dia akan membunuhnya secara menyeluruh, bahkan Kekaisaran Ruofeng pun musnah, tidak meninggalkan masalah di masa depan. Pertanyaannya adalah, kerajaan Ruofeng telah tiada, siapa yang akan mengambil alih kerajaan Nuoda? Kemudian 99 negara yang berafiliasi dengan Kekaisaran Ruofeng, termasuk dinasti Yongming, harus mengumpulkan pasukan untuk berperang demi kekaisaran, dan akan terjadi perang tanpa akhir. Setelah para pangeran memperebutkan tahta di dinasti Yongming, perselisihan internal menjadi serius, vitalitas terluka parah, dan kekuatan nasional menurun. Selain itu, Ming Hao baru saja naik tahta, dan otoritasnya tidak stabil. Tidak banyak yang kuat, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing. Memperebutkan kekaisaran. Setelah terjebak dalam perang, dinasti Yongming juga merupakan dinasti yang paling sering diintimidasi. Yang lebih serius adalah kerajaan lain kemungkinan besar akan mengambil kesempatan untuk menyerang dan bersaing memperebutkan kekaisaran Ruofeng, dan situasinya hanya akan bertambah buruk pada saat itu. Oke, kalau begitu aku akan membantumu menakutinya. Setelah bocah gendut menerima keputusan Lu Chen, dia menoleh ke arah Pangeran Sulung dan memasang wajah pembunuh. Sebelum dia dapat berbicara, Pangeran Sulung kencing ketakutan, dan cairan kuning mengalir keluar dari selangkangan celananya. Adikmu, kamu hanya kencing saja, kamu benar-benar tidak berguna. Fatih berkata dengan jijik, minatnya untuk menakut-nakuti pangeran pertama juga lenyap. Maafkan saya, tuanku, mohon maafkan hidup saya, selama tuanku menyelamatkan penjahat saya bisa melakukan apa saja untuk tuanku. Pangeran tertua menangis dan memohon belas kasihan terus-menerus. Pada saat ini,
apa martabat pangeran pertama? Di hadapan kehidupan, dewa dan kuda hanyalah awan yang mengambang. Kau mohon padanya, dia adalah kakak laki-lakiku. Fatih awalnya ingin terus menyebut Lu Chen sebagai leluhur muda, tetapi dia berpikir bahwa leluhur tua ingin merahasiakan masalah ini, jadi dia pikir akan lebih baik untuk memanggilnya kakak laki-laki. Itu tidak hanya menunjukkan status Lu Chen, tetapi juga mengungkapkan rasa hormatnya kepada Lu Chen. Terlalu pintar membunuh dua burung dengan satu batu, ke atas. Raja Alkimia yang agung, tolong ampuni aku. Ketika pangeran tertua mendengar bahwa Lu Chen adalah kakak laki-laki bocah gendut, dan statusnya lebih tinggi daripada bocah gendut, dia sangat ketakutan hingga dia segera memukul kepalanya ke arah Lu Chen. Kamu ingin menghancurkan negara kami. Lu Chen tidak memiliki wajah yang baik untuk ditunjukkan kepada pangeran tertua, jadi dia menegakkan wajahnya dan bertanya dengan tenang. Memang benar Lu Chen bermaksud untuk mengagungkan sang pangeran, tetapi dia tidak membiarkannya begitu saja. Jelas bukan karakternya jika dia tidak memberikan pukulan besar pada Kekaisaran Ruofeng untuk kesempatan sebesar itu. Oleh karena itu, dia harus memukul pangeran pertama terlebih dahulu, baru kemudian tongkat bambu. Seperti yang disaksikan surga, sama sekali tidak ada hal seperti itu, atau aku akan disambar petir. Pangeran tertua mengumpat sambil menahan hati nuraninya. Sebenarnya, saya baru saja memimpin pasukan saya untuk berlatih dan bermain dengan Raja Minghao. Kamu ingin melihat bulan yang cerah? Lu Chen menanyakan pertanyaan itu lagi dengan sadar, hanya untuk melihat bagaimana pangeran pertama akan menjelaskannya. Seperti yang disaksikan surga, saya sama sekali tidak bermaksud demikian, jika tidak, 5 petir akan menyerang. Pangeran tertua meremas hati nuraninya, dan bersumpah lagi, sebenarnya, aku hanya bercanda, wanita Raja Alkimia Agung, beraninya aku menyentuhnya. Cuma bercanda, ada harga yang harus dibayar. Lu Chen terus menjaga wajahnya tetap lurus, tetapi tiang bambu itu sudah terbentuk, tinggal menunggu untuk dirobohkan. Iya, bercanda saja, kamu harus bayar harganya, kalau tidak siapa yang berani bercanda. Pangeran tertua sangat senang ketika mendengar bahwa dia harus membayar harga, artinya dia bisa menggunakan harga tersebut untuk menyelamatkan nyawanya, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Berapapun harganya, dia akan memberikannya. Ada 3 harga, kamu pilih salah satu sesuka hati. Lu Chen menambahkan, yang pertama adalah kehilangan uang, yang kedua adalah kehilangan sumber daya, dan yang ketiga adalah kehilangan tanah. Berapa angka pastinya? Tanya pangeran pertama. Jika kamu kehilangan uang, kamu bisa kehilangan 100 juta koin kristal. Begitu Lu Chen selesai berbicara, pangeran pertama menangis ketakutan. 1 koin kristal dapat ditukar dengan 10.000 koin emas. 100 juta koin kristal setara dengan 1 triliun koin emas. Bahkan jika seluruh Kekaisaran Ruofeng dijual, mereka mungkin tidak mampu membeli 100 juta koin kristal. Terlalu banyak, saya tidak mampu membelinya, saya ingin mengubahnya ke yang lain. Kata pangeran tertua dengan wajah sedih. Untuk sumber daya, Anda dapat memberikan 10 juta batu roh kelas atas. Lu Chen membuka mulutnya seperti singa lagi, dan dia tidak akan pernah berhenti sampai dia menakuti orang sampai mati. Batu roh bermutu tinggi hanya ditemukan di kota Pil. Kekaisaran Ruofeng kecil kita benar-benar tidak memiliki harta karun seperti itu. Jangan mengubahnya. Wajah pangeran tertua membiru. Lu Chen ini bukanlah lampu hemat bahan bakar, melainkan lampu berbahan bakar minyak. Meminta uang dan sumber daya berarti kematian, saya takut meminta tanah tidak sebaik itu. Bagaimana jika Lu Chen ingin membelah separuh tanah Kekaisaran Ruofeng? Dan saat berikutnya, apa yang dikatakan Lu Chen membuat mata pangeran tertua bersinar. Saya mendengar Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda dapat mengirim 2 negara kecil ke negara kami. Apakah itu benar? Lu Chen terkekeh, dan baru kemudian dia mengungkapkan niat sebenarnya. Pukulan berat yang sebelumnya hampir membuat pangeran tertua pingsan, namun kini dengan pukulan ringan, pangeran tertua merasa sangat segar. Benar, itu adalah dinasti Daliang dan dinasti Zhou besar. Pangeran tertua benar-benar merasa sangat bahagia, dan dia benar-benar bersedia membayar harga ini. Dia sangat bahagia hingga dia tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, pangeran tertua ingin menipu Minghao dengan mengatakan bahwa selama putri Ming Yue menikah dengannya, dia akan mengirim 2 negara bagian ke dinasti Yongming. Tanpa diduga, Lu Chen masih teringat kejadian ini, dan terpikir untuk menginginkan kedua negara kecil tersebut. Bagi pangeran tertua, itu jauh lebih baik daripada meminta uang dan sumber daya.
Kedua negara kecil itu sama seperti dinasti Yongning, tetapi mereka hanyalah negara bawahan Kekaisaran Ruofeng, dan bukan tanah Kekaisaran Ruofeng. Mengapa tidak berani membayarnya? Selama kedua negara kecil itu dikalahkan dan dikirim sebagai ganti nyawa mereka untuk melindungi negara, itu pasti bagus. Dinasti Daliang dan dinasti Zhou besar adalah dua negara dengan wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Keduanya adalah tanah kelas 1 dan kaya. Pangeran tertua takut Lu Chen akan meminta lebih banyak dan dia tidak mampu membelinya, jadi dia bahkan melaporkan tanggal pengirimannya, dalam 7 hari, yang lebih mudah akan menjatuhkan kedua negara ini dan memberikannya kepada Raja Ming Hao, sebagai hadiah. Menepati janjimu, Lu Chen tampak serius, tetapi hatinya penuh kegembiraan. Selama dinasti Yongming menelan dua negara dan segera menjadi negara tingkat menengah, jika ia memenangkan beberapa negara kecil di masa depan, ia akan memiliki kekuatan untuk menantang Kekaisaran Ruofeng. Bahkan jika dia pergi di masa depan, dinasti Yongming masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam 7 hari, jika aku tidak bisa menyerahkan kedua negara itu, Raja Alkimia Agung akan membunuhku dan menghancurkan negara kita. Pangeran tertua berbicara dengan tegas dan percaya diri. Oke, aku akan memberimu 7 hari dari alkimia hebat ini. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas ini, temui aku dengan kepala terangkat. Lu Chen mengangguk dan setuju. Terima kasih, Raja Pil hebat. Pangeran pertama menggigit kepalanya beberapa kali, lalu berdiri, tidak berani membuang waktu, dan memimpin pasukan ke dinasti Daliang dan dinasti Zhou besar. Raja alkimia yang hebat itu. Perkasa, segera setelah krisis dinasti Yongming teratasi, 2 juta tentara bersorak, dan teriakan mereka bergema di seluruh dunia. Semua orang bersemangat, kecuali Putri Ming Yue, yang sedang dalam suasana hati yang suram dan memeluk macan tutul liar bersisik hitam yang kepalanya telah dipenggal. Binatang buas ini tidak menaati perintah tuannya, dan ia pantas dihukum mati. Lu Chen berkata demikian, dia tidak memberikan komentar yang baik tentang macan tutul liar bersisik hitam. Black Skull memang bukan binatang yang suka berperang, tapi dia menemaniku dalam pertempuran, dan aku masih ingin menguburnya dengan benar. Putri Ming Yue tampak sedih, dan pergi dengan tubuh macan tutul bersisik hitam di pelukannya. Kakak Lu, kapan kamu berencana menikahi adikku? Melihat Putri Ming Yue pergi, Ming Hao tiba-tiba berkata kepada Lu Chen. Oh, jadi dia milikmu. Bocah gemuk menamparkan kepalanya dan tiba-tiba menyadari, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Lu Chen, di mana menurutmu? Ming Yue dan aku adalah teman baik, jelas, apa aku sudah bilang sebelumnya, itu semua untuk menipu pangeran tertua itu, jangan salah paham. Tidak bersalah, bocah gendut itu tersenyum, dan ekspresi sedih muncul di matanya, kebanyakan orang bilang itu jelas, tapi nyatanya tidak. Aku mengerti itu, benar-benar tidak bersalah antara aku dan Ming Yue. Lu Chen menjadi cemas dan segera mengklarifikasi. Saya percaya pada kepolosan, dan saya juga percaya pada kekeruhan. Fatih mengangguk, dan berkata dengan serius, namun, gadis itu sangat cantik, bahkan jika dia ditempatkan di luar dunia, dia tetaplah kecantikan kelas 1, hampir tidak layak untukmu. Masalah antara kamu dan saudara perempuanku, Raja setuju, dan kamu dapat melihat bahwa itu sudah selesai. Ming Hao juga menepuk bahu Lu Chen dengan ekspresi gembira. Bagaimana bisa kamu tidak bahagia? Sekarang Lu Chen tidak tertandingi dalam kekuatan dan kekuatan tempur di dunia, dan memiliki saudara junior dari Tiangang yang kuat. Itu benar-benar merupakan berkah dari dinasti Yongming. Dia telah melihat bahwa saudara perempuannya naksir Lu Chen, dan mungkin saja saudara perempuannya dan Lu Chen bisa bersama. Begitu Lu Chen menjadi saudara iparnya, maka dia akan memiliki pendukung yang nyata, dan bukanlah hal yang mudah untuk mengalahkan Kekaisaran Ruofeng. Adapun apakah Lu Chen tertarik pada saudara perempuannya, dia tidak tahu. Bolehkah saya bertanya siapa nama masternya? Ming Hao yang suka berspekulasi memanfaatkan kesempatan itu untuk berbincang dengan Fat Boy. Nama saya Namong Zilong. Saya lahir di keluarga Namong di Gunung Zenyao. Saya dari Suantian Daosong. Fatih buru-buru melaporkan latar belakang dan afiliasinya, seolah takut orang lain tidak mengetahuinya. Ya, jarang sekali datang ke dunia dari luar dunia. Bagaimana Anda bisa menunjukkan keunggulan Anda jika Anda tidak menunjukkan kecemerlangan Anda? Saudara Zilong. Mendengar perkenalan diri Fat Boy yang mulia, Ming Hao tentu saja terkejut, dan berkata dengan sangat antusias,
saudara Zilong harus datang ke istana sebagai tamu, sehingga raja ini dapat menunjukkan keramah tamahannya sebagai tuan tanah. Jika kamu mendatangimu, kamu akan dibebaskan. Aku ada hubungannya dengan saudaraku dan aku akan segera pergi. Kata Namong Zilong. Kemana kamu pergi? Lu Chen bertanya. Cabang Suantian. Namong Zilong tidak menjawab, tetapi mengirimkan suaranya ke telinga Lu Chen. Apakah ini diatur oleh tuanku? Lu Chen juga merespons dengan transmisi suara. Faktanya, dalam perkenalan diri Namong Zilong, Lu Chen pada dasarnya menebak siapa yang mengirim Namong Zilong. Namong Zilong berasal dari Sekte Suantian Dao, dan mungkin dikirim oleh Master Domineering Daoist. Awalnya, dia mengira guru mengirim Namong Zilong untuk menjemputnya ke Suantian Daosong. Tapi yang tidak dia duga adalah Namong Zilong membawanya ke Sekte Suantian. Ya, leluhur mengatur agar Anda pergi ke Sekte Suantian untuk mendapatkan pengalaman langka. Namong Zilong merespons melalui transmisi suara. Pengalaman apa? Lu Chen bertanya balik. Faktanya, pergi ke Suantian untuk memecah sekte pada tahap ini sejalan dengan pemikiran dan keadaannya saat ini. Karena pengganda aura Suantian Fenzong tidak terlalu tinggi, dia juga telah berlatih ke kondisi transformasi roh, dan dia memiliki 2 arteri bela diri, jadi dia mungkin bisa beradaptasi. Jika Anda pergi ke Suantian Daozong sekarang, aura di sana akan 100.000 kali lebih kuat, akan sangat memusingkan untuk memikirkannya. Orang sungguhan yang mendominasi pernah berkata bahwa setidaknya seseorang harus berada di negara bagian Tiangang untuk pergi ke sana. Jika dia lewat dalam kondisinya saat ini, apalagi berkultivasi, dia bahkan mungkin mengalami kesulitan bernapas. Suantian Fenzong sedang menekan Gua Iblis, dan Gua Iblis itu akan segera muncul di dunia. Nenek moyang mengirim saya ke sini untuk membawa Anda berpartisipasi dalam operasi penindasan Suantian Fenzong. Kata Namong Zilong melalui transmisi suara. Kapan kau meninggalkan? Lu Chen bertanya. Lebih cepat lebih baik, sebaiknya sekarang. Kata Namong Zilong. Jangan sekarang, beri aku waktu 7 hari, aku harus menunggu pangeran tertua Kekaisaran Ruofeng memenuhi janjinya. Kata Lu Shen. Kamu benar-benar keras kepala, kamu tidak akan memasang jaring jika kamu tidak melihat kelinci. Namong Zilong menghela nafas, dan berkata lagi melalui transmisi suara, beri orang itu 10.000 nyali, dan dia tidak akan berani mengingkari janjinya. Dia adalah pangeran yang agung, dan dia tahu betul berapa biayanya untuk membuat marah orang kuat dari luar. Dunia, setelah keluar dari dunia, saya akan terpisah dari dunia. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali lagi di masa depan. Saya ingin menikmati yang terakhir kali. Kata Lu Shen. Saya mendukung alasan ini. Namong Zilong mengangguk. Ngomong-ngomong, apakah kamu juga murid sejati guruku? Lu Chen tiba-tiba bertanya. Bukan aku hanya tangan kanan leluhur. Wajah gemuk Namong Zilong tiba-tiba memerah. Jadi, kamu jenderal majikanku. Lu Chen bertanya lagi. Aku Nasya dari Patriark. Wajah gemuk Namong Zilong menjadi setengah merah, dia tersedak, dan berkata melalui transmisi suara, bisakah kamu berhenti bertanya? Apa-apaan ini? Lu Chen tidak melepaskan Namong Zilong, tapi terus bertanya. Aku adalah pelayan di sisi leluhur. Wajah gemuk Namong Zilong benar-benar merah. Apa itu pelayan? Lu Chen bertanya. Itu, orang yang mengabdi pada leluhur, disebut sebagai pelayan. Wajah gemuk Namong Zilong berubah dari merah menjadi ungu, dan dia hampir kelelahan. Pelayan apa? Di mana kata pelayannya? Faktanya, itu adalah pelayannya, dia dikirim oleh Sekte Suantian Dao untuk melayani Tao yang sombong. Siapa pelayannya? Lu Chen tidak mengerti kata itu, jadi dia harus bertanya. Oh, leluhur kecilku, jika kamu terus bertanya, aku tidak bisa mengangkat kepalaku di depanmu, bisakah kamu menyelamatkan sedikit mukaku? Wajah gemuk Namong Zilong hampir berubah menjadi wajah pahit, dan jika dia terus menjelaskannya, dia tidak akan bisa lagi berpura-pura memaksa. Tidak apa-apa, aku tidak perlu bertanya, tapi kamu harus memberitahuku, tuanku memanggilmu apa. Lu Chen diam-diam tertawa, dan hanya dengan beberapa kata, dia mengetahui status Namong Zilong di depan guru. Namun, Namong Zilong tiba di saat paling kritis dan menyelamatkannya, Ming Yue, dan dinasti Yongming. Dia harus membalas kebaikannya. Bagaimana dia bisa peduli dengan statusnya? Dia hanya ingin memastikan. Sumpah, sudah kubilang jangan tertawa. Kata Namong Zilong melalui transmisi suara.
Tidak masalah, Lu Chen menjawab. Anak laki-laki gemuk, kata Namong Zilong melalui transmisi suara. Lu Chen menahan tawanya. Nenek moyangku memanggilku gendut. Namong Zilong mengulangi dengan depresi. Lalu aku harus memanggilmu apa? Memanggilmu junior, Lu Chen bertanya melalui transmisi suara. Terserah kamu, jangan panggil aku gendut. Namong Zilong sangat tertekan, dan dia tidak mengetahui denyut nadi Lu Chen, jadi dia tidak berani melakukan kesalahan, karena takut Lu Chen tidak bahagia. Bagaimana kabar naga gemuk? Lu Chen menggoda Namong Zilong. Besar, di luar dugaan, Namong Zilong tidak terlalu mempedulikannya, karena begitulah kebanyakan orang memanggilnya. Lu Chen dan Fei Long berkomunikasi melalui transmisi suara, dan pemandangan menjadi sunyi. Ming Hao sangat sabar, menunggu dengan tenang bersama 2 juta tentara, tidak berani mengganggu. Setelah menunggu asap penuh, Lu Chen dan Fei Long selesai berkomunikasi, menemukan Putri Ming Yue, dan mengikuti Ming Hao kembali ke ibu kota. Ming Hao secara pribadi memimpin pasukan, pergi ke utara untuk bertahan melawan musuh, memukul mundur musuh, dan kembali dengan penuh kemenangan. Ketika berita itu keluar, dinasti Yongming sangat gembira. Banyak orang keluar kota untuk menyambut mereka, dan gang-gang di ibu kota kosong. Kali ini, Lu Chen menaruh seluruh sikapnya pada Ming Hao. Lu Chen akan segera pergi dan tidak perlu pamer lagi, tapi Ming Hao membutuhkan dukungan seluruh rakyat. Selama 7 hari berturut-turut, Ming Hao mengadakan perjamuan kenegaraan untuk merayakan kemenangan, dan mengundang Lu Chen dan Fei Long. Fei Long suka ikut bersenang-senang, dia harus hadir di jamuan makan setiap hari, duduk di tempat pertama, menyombongkan diri, dan menikmati pujian dari banyak orang. Lu Chen tidak ingin pergi makan dan minum setiap hari, tetapi Ming Hao dan Fei Long datang ke sini setiap hari, dan Putri Ming Yue mengikutinya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengorbankan hidupnya untuk menemani pria itu. Pada hari ke-7, pangeran tertua benar-benar datang dan menguangkan kompensasinya. Untuk bertahan hidup, pangeran tertua secara pribadi memasuki lapangan ketika dia menyerang dinasti Daliang dan dinasti Zhou besar, memenggal kepala lawan yang kuat. Dinasti Daliang dan dinasti Zhou besar lebih kuat dari dinasti Yongming, tetapi yang terkuat hanya berada di alam Yuan dan tingkat kedua. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan pangeran tertua di alam Yuan dan tingkat ketiga? Hanya dalam 7 hari, pangeran tertua secara paksa menyapu bersih dinasti Daliang dan dinasti Zhou besar, memaksa penguasa kedua negara untuk menyerah, dan dengan cepat membawa dinasti Yongming ke Ming Hao. Ming Hao sangat gembira, dan segera menempatkan penguasa kedua negara tersebut sebagai tahanan rumah, dan mengatur pasukan besar untuk mengambil alih dinasti Liang dan dinasti Zhou besar. Setelah mencaplok 2 negara, dinasti Yongming melompat dari negara kecil menjadi negara menengah dalam satu gerakan, dan kekuatannya menjadi lebih kuat dalam sekejap. Karena pangeran tertua memenuhi janjinya, Lu Chen tidak mempersulitnya dan membiarkannya pergi. Ketika pangeran tertua pergi, dia gemetar karena melihat Fei Long duduk di depan perjamuan. Dengan orang kuat di luar dunia yang mengurus dinasti Yongming, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melawan dinasti Yongming, dan dia bahkan tidak berani memikirkannya. Urusan duniawi telah selesai, dan Lu Chen akan pergi. Saat ini, Zhu Feichen baru saja kembali. Ternyata Zhu Feichen telah membawa sekelompok murid elit alam Yuan dan tingkat kedua ke Sekte Xuantian, jadi dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran perbatasan. Tapi Zhu Feichen kembali sendirian, dan murid-murid itu diserahkan ke Sekte Xuantian. Melihat Lu Chen pergi ke Sekte Xuantian, Zhu Feichen buru-buru menghentikannya. Kamu pergi ke Sekte Cabang Xuantian, dan kamu harus pergi ke sana setelah beberapa saat. Sekte Cabang sedang menghadapi perang yang telah berlangsung seabad, jadi tidak cocok bagimu untuk pergi sekarang. Zhu Feichen berkata pada Lu Chen. Apakah itu gua iblis? Lu Chen bertanya. Ya, hutan belantara timur tidak begitu damai selama 10.000 tahun. Sekarang setiap 100 tahun, gua iblis yang ditekan oleh sekte tersebut akan terbuka, dan itu akan menjadi pertempuran berdarah. Mengapa Anda ikut bersenang-senang? Zhu Feichen berkata, sekte cabang meminta murid sekte lain untuk berlatih keras, meningkatkan wilayah mereka sesegera mungkin, dan melapor ke sekte cabang sesegera mungkin. Ambang masuk untuk sekte cabang adalah tingkat kedua dari sekte tersebut. Alam Yuandan, jika kamu pergi sekarang, mereka tidak akan menerimamu. Petik 2. Zhu Feichen mematuhi instruksi dari orang asli yang mendominasi dan membuat Lu Chen memenuhi standar sebelum membiarkan Lu Chen pergi ke cabang sekte. Tetapi dia tidak tahu,
karena gua iblis akan segera dibuka, orang asli yang mendominasi mengubah miliknya keberatan dan ingin Lu Chen mengasahnya terlebih dahulu. Biar aku yang mengambilnya. Beraninya sekte tersebut menolak menerimanya. Lihat apakah aku tidak menghancurkan rumah mereka. Fei Long berkata dengan dominan, dan melepaskan napasnya, menunjukkan budidayanya. Tianang kuat. Zhu Feichen tercengang, dan segera mengerti bahwa naga gemuk yang mengenakan jubah Xuantian berasal dari Xuantian Dao Sekte. Xuantian Fenzong memiliki alam tiangang yang kuat, master dan tetua sekte, dan beberapa murid sejati semuanya adalah alam tiangang, tetapi dia tahu semuanya. Fei Long masih muda dan aneh, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tahu dari mana datangnya dari tanpa menebak. Zhu Feichen tidak bodoh, Fei Long jelas mengawal Lu Chen, mungkin dikirim oleh leluhur. Apakah gua iblis sekte itu dibuka? Fei Long bertanya. Belum. Itu akan dibuka sekitar 10 atau 8 hari. Zhu Feichen menjawab, 10 hari 8 hari, itu masih terlambat. Fat Dragon mengangguk, kamu ingin Lu Chen bergabung dalam pertempuran? Zhu Feichen bertanya dengan heran. Apa masalahnya? Itu hanya gua iblis kecil di sana, dan tidak ada monster yang kuat. Ini hanya untuk kakak senior Lu untuk berlatih. Fei Long berkata dengan nada menghina. Tidak, menurut Master Sekte, telah terjadi perubahan di gua iblis kecil itu, dan aura iblis yang keluar sangat kuat. Pasti ada klan iblis yang kuat, kata Zhu Feichen. Seberapa kuat? Fei Long berkata dengan nada menghina. Mungkin akan ada sekelompok monster kuat di alam tiangang yang akan muncul di dunia. Kata Zhu Feichen. Yah, wajah naga gemuk membiru, hatinya kosong, dan bola matanya berputar. Ya Tuhan, bukankah nenek moyang mengatakan bahwa tidak ada monster kuat di gua iblis kecil? Bagaimana mungkin ada iblis dari alam tiangang di dunia ini? Bukankah ini mendorongku ke dalam lubang api? Di bawah negara bagian tiangang, saya bisa membersihkannya sesuka hati. Di atas alam tiangang, orang-orang akan memperlakukan saya dengan santai. Saya adalah orang terlemah di alam tiangang. Saya tidak ingin bertarung melawan klan monster yang kuat, dan saya tidak berani bertarung dengan orang lain. Lu Chen hanya berada di alam spiritual tingkat ke-8. Sangat berbahaya untuk memecah sekte sekarang. Kata Zhu Feichen, tetapi kakak senior Lu harus ikut berperang. Fei Long berkata tanpa daya, mendengar perkataan Fei Long, Zhu Feichen tahu apa yang dimaksud leluhur tua itu. Tetapi leluhurnya, jauh dari sekte Xuantian Dao, jadi dia mungkin tidak tahu bahwa situasi di gua setan kecil telah berubah kali ini, dan Lu Chen sama sekali tidak cocok untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Bahkan dengan pengawalan tiangang yang kuat, kecelakaan tidak bisa dihindari. Pikirkan cara untuk menunda waktu. Kata Zhu Feichen, ada ide? Fei Long bertanya. Saat ini, Lu Chen tidak tahan lagi. Kalian berdua memikirkanku, apakah kamu bertanya padaku? Apakah saya setuju untuk tidak pergi? Fenzong, konon energi spiritual di sana puluhan ribu kali lipat, harum bukan? Saya menunggu banyak energi spiritual untuk berlatih, dan kalian membantu saya menunda, itu merugikan. Zhu Zongzu, berapa tingkat budidaya minimum klan monster yang muncul di gua monster kecil? Lu Chen mengajukan pertanyaan. Menurut basis budidaya klan monster yang keluar dari gua iblis kecil terakhir kali, level terendah adalah alam Yuan dan tingkat ketiga, dan ada terlalu banyak monster kecil dari alam Yuan dan tingkat keempat dan kelima. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda atasi. Zhu Feichen menggelengkan kepalanya, dan berkata, begitu ada klan monster yang lebih kuat di alam tiangang, subklan yang kuat tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri, dan tidak akan bisa menjagamu. Mendengar ini, Lu Chen juga merasa sedikit pusing, jaraknya terlalu besar. Setan kecil terendah juga berada di alam Yuan dan tingkat ketiga. Ada banyak setan kecil di alam Yuan dan tingkat keempat dan kelima sebanyak rambut sapi. Bagaimana cara memainkan ini? Di alam Yuan dan tingkat ketiga, kekuatan tempurnya harus serupa dengan pangeran tertua, dia hampir tidak bisa mengatasinya, paling buruk, mengoleskan minyak di telapak kakinya dan menyelinap pergi. Namun, jika Yuan dan Realem berada di atas level keempat, kekuatan dasarnya adalah 60 juta kati, yang sekuat pria berjubah itu, dan dia dapat dikunci dengan mesin Qi, dan dia bahkan tidak akan dapat melakukannya, berlari. Medan perang kelas atas seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Kecuali, dia menerobos Yuan dan Realem, maka ada sesuatu untuk dimainkan. Betapapun buruknya,
Perlu menerobos setengah langkah alam Yuandan, setidaknya ada peluang untuk membuat telapak kaki terminyaki. Apakah susunan teleportasi Suantian Bizong rusak? Fei Long tiba-tiba bertanya. Rusak? Kapan pecah? Zhu Feichen terkejut sesaat, tetapi melihat Fei Long berkedip padanya, dia langsung bereaksi, ya, rusak, dan tidak dapat digunakan lagi. Anda akan membaginya sekte, jadi kamu harus menabraknya. Suantian Bizong memiliki susunan teleportasi, yang khusus digunakan untuk menteleportasi sekte Suantian. Selama susunan teleportasi diaktifkan, dibutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk mencapai sekte Suantian. Jika Anda tidak menggunakan susunan teleportasi dan pergi ke sekte Suantian sendirian, itu tergantung pada seberapa tinggi kultivasi Anda. Jarak antara sekte cabang Suantian dan dinasti Yongming jauh lebih jauh dari Dancheng, yaitu jutaan mil. Di alam Yuandan tingkat pertama seperti Zhu Feichen, tanpa bergantung pada susunan teleportasi, dibutuhkan waktu paling cepat 10 tahun untuk melakukan perjalanan. Bahkan orang kuat seperti bocah gendut di alam Tiangang mungkin harus berlari selama sebulan. Namun, dalam waktu 1 bulan, pertempuran untuk menekan Gua Iblis mungkin telah berakhir. Kali ini tertunda, tepat. Zhu Feichen langsung memutuskan untuk menghancurkan susunan teleportasi nanti, agar leluhur tidak mendapatkan petunjuk apapun. Oh, susunan teleportasinya rusak, jadi kami harus bekerja lebih keras dan terbang perlahan. Fei Long menghela nafas, matanya penuh rasa puas diri. Ketika dia membawa Lu Chen ke sekte Suantian, hari bunga bakung terasa dingin, jadi tidak perlu bertarung mati-matian. Dengan Yao Su, Lu Chen selamat, begitu pula dia. Tidak ada yang salah, itu yang paling sempurna. Lu Chen juga tidak keberatan, bukan karena dia tidak ingin berpartisipasi dalam pelatihan penekan iblis, tetapi pertarungan semacam itu benar-benar tidak cocok untuknya. Ketika Lu Chen pergi, Ming Hao mengantarnya pergi dengan standar tertinggi, dan memimpin semua pejabat sipil dan militer untuk mengirim Lu Chen pergi sejauh 100 mil penuh. Namun, Putri Ming Yue tidak mengikuti Ming Hao kembali. Dia masih menunggangi kuda liar King Luan, dan terus bertemu satu sama lain sejauh ribuan mil. Ribuan mil jauhnya, padang rumput penuh dengan keharuman, dan matahari terbenam saat senja, perlahan-lahan mendekati kesedihan karena perpisahan. Sesampainya di sini, Lu Chen berhenti dan memandangi Putri Ming Yue, yang secantik bulan cerah. Sudah 1000 mil, terima kasih atas uangmu. Kata Lu Chen, saya ingin mengirim 10.000 mil. Putri Ming Yue berkata dengan enggan. Tidak peduli ribuan mil jauhnya, akan selalu ada perpisahan saat mengantarmu pergi. Kamu bisa kembali. Lu Chen menggelengkan kepalanya. Aku mungkin merindukanmu. Putri Ming Yue mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Akan ada takdir di masa depan, dan kita akan bertemu lagi. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Di masa depan, kamu dan aku akan terpisah satu sama lain, dan kita tidak akan pernah memiliki kesempatan mulai sekarang. Mata Putri Ming Yue kosong, gumamnya. Ming Yue, kamu tidak perlu terlalu sedih, kita berada di jalan yang berbeda, itu sudah ditakdirkan. Kata Lu Shen, bagaimana dengan Xiao Wan, apakah dia juga ditakdirkan untuk pergi ke istana Shenmu? Putri Ming Yue bertanya, itu pilihannya, jika dia memilih mengikutiku dalam seni bela diri, maka pilihannya akan menentukan nasibnya. Kata Lu Shen, Sister Xiao Wan, kamu jauh lebih berani dariku. Putri Ming Yue memandang ke langit, matanya yang indah sedikit meredup. Sesaat kemudian, Putri Ming Yue sepertinya telah mengambil keputusan, dan tiba-tiba mencubit formula segel itu dengan tangannya, membuka ruang pusaran, dan mengeluarkan seekor anak kecil darinya. Anaknya tampak seperti kucing, dengan seluruh bulu berwarna putih, seukuran telapak tangan, matanya terbuka samar-samar, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, lucu sekali. Namanya Xiao Yu, dan itu adalah binatang favoritku. Aku memberikannya kepadamu sebagai souvenir, dan kuharap kamu akan menyukainya selamanya. Putri Ming Yue memegangi anak itu dengan kedua tangannya dan terus mengelusnya. Namun, saya tidak memiliki ruang untuk mengendalikan binatang itu, jadi sulit untuk membesarkannya. Lu Chen melihat ke ruang pusaran di sebelahnya, merasa sedikit khawatir. Ruang pusaran itu adalah ruang pengendali binatang yang unik bagi master pengendali binatang, dan ruang pengendali binatang tidak dapat dibuka tanpa mengikuti cara mengendalikan binatang. Jika hewan peliharaan tidak memiliki ruang untuk mengendalikan hewan tersebut, sama saja dengan tidak memiliki rumah, yang tidak baik untuk pertumbuhannya. Namun,
Putri Mingyue memberinya binatang kesayangannya sebagai kenang-kenangan, dan dia harus menerimanya. Jika Anda tidak bisa membesarkan anak ini dengan baik, Anda tidak bisa tinggal bersama Putri Mingyue. Tidak apa-apa, Xiaoyu itu spesial, dia tumbuh lambat, dan dia tidak perlu tumbuh dewasa. Putri Mingyue membelai anak itu, dan berkata dengan lembut kepada anak itu, Xiaoyu, ikutilah Lu Chen daripada aku, kamu harus patuh dan jangan nakal. Anak itu menatap Putri Mingyue, matanya terbuka lebar, dan berkedip, seolah memahami kata-kata Putri Mingyue. Jika Xiaoyu ingin tumbuh, dia perlu makan makanan yang sangat istimewa. Jika dia tidak memilikinya, dia tidak akan tumbuh. Anda tidak perlu khawatir. Putri Mingyue menyerahkan anak itu kepada Lu Chen, dan kemudian berkata dengan lembut, dimanapun kamu berada, kamu masih memiliki hatiku. Mingyue, selamat tinggal. Lu Chen menghela nafas, dengan sedikit kesedihan di wajahnya, dia memasukkan anak itu ke dalam pelukannya, dan dengan sungguh-sungguh memberi hormat pada Mingyue sebagai seorang pejuang. Selamat jalan. Tubuh halus Putri Mingyue tenggelam, dan dia memberi Lu Chen Xing berkah yang dalam. Adapun Lu Chen dan Fei Long berangkat ke langit, Putri Mingyue masih menyimpan hadiah berkah, dan dia tidak berdiri tegak sampai Lu Chen menghilang untuk waktu yang lama. Putri Mingyue menaiki kudanya, menyeka air mata dari sudut matanya, dan ekspresi tekad terlihat di wajah cantiknya. Dia menoleh dan berlari ke arah timur sejauh ribuan mil sampai larut malam ketika dia tiba di sebuah gunung besar tanpa seorang pun di sana. Di puncak-puncaknya terdapat tugu batu. Putri Mingyue membentuk segel khusus dan mencapnya pada loh batu. Dalam sekejap, prasasti itu bersinar terang, dan hembusan angin bertiup di sekitarnya, lalu kekosongan itu terkoyak. Mingyue, aku telah menunggu selama 5 tahun, dan kamu akhirnya bersedia datang ke sini. Dalam kehampaan, seorang lelaki tua berambut putih keluar. Orang tua berambut putih itu mengenakan jubah binatang, wajahnya kurus, matanya tajam, dan dia sangat serius, tetapi ketika dia muncul, dia memiliki wajah yang tersenyum. Melihat Putri Mingyue yang berlutut di tanah, lelaki tua berambut putih itu menunjukkan ekspresi menyayanginya. Bangunlah dengan cepat. Orang tua berambut putih itu mengulurkan tangannya untuk membantu. Murid Mingyue, bersujud kepada guru. Putri Mingyue juga tidak didukung, tetapi dia membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali kepada lelaki tua berambut putih itu. Kamu, apakah kamu bersedia memujaku sebagai gurumu, meninggalkan dunia sekuler, dan mengikutiku untuk mengendalikan sekte binatang? Orang tua berambut putih itu terkejut sesaat, dia begitu terkejut hingga tidak bisa mempercayai telinganya. Mingyue bersedia, kata Putri Mingyue, sudah 5 tahun, aku telah menunggumu selama 5 tahun, dan kupikir kamu tidak punya kesempatan bersamaku selama sisa hidupku. Orang tua berambut putih itu mengepalkan tinjunya dan sangat bersemangat, kamu telah menjadi murid sejati dari kursi ini. Kursi ini pasti akan mengajarimu segalanya, dan menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk melatihmu sendiri. Dengan bakatmu, kamu akan mampu melampauiku dalam beberapa tahun. Kakak-kakak seniormu, jadilah murid terkuat dari sekte penjinak binatang. Lelaki tua berambut putih itu adalah orang yang diam-diam mengajari Putri Mingyue cara mengendalikan binatang selama bertahun-tahun. Lelaki tua berambut putih itu menyukai kelangkaan Putri Mingyue, seni bela diri, unicorn giok surgawi. Dalam bis kontrol Dao, Kilin adalah seni bela diri terkuat, dan lelaki tua berambut putih selalu ingin mengambil Putri Mingyue sebagai muridnya. Hanya saja Putri Mingyue tidak ingin meninggalkan dunia sekuler, dan dia tidak ingin memuja lelaki tua berambut putih itu sebagai gurunya. Selain itu, lelaki tua berambut putih itu tidak suka ikut campur dalam dunia sekuler, dan dia jarang datang ke dunia sekuler. Setiap kali dia mengajar Putri Mingyue, dia pergi. Bahkan jika Putri Mingyue memiliki sesuatu, dia tidak mengetahuinya. Saya sangat senang, akhirnya saya memiliki penerus. Pria tua berambut putih itu memandang ke langit dan tersenyum, namun dia tidak tertawa lama, namun tiba-tiba menemukan sesuatu, dia segera menahan senyumannya, menatap Putri Mingyue, wajah lamanya menjadi semakin serius. Mingyue, kenapa aku tidak bisa merasakan makhluk kelahiranmu? Orang tua berambut putih itu mengerutkan kening dan bertanya. Mingyue, memberikan Xiaoyu kepada orang lain. Kata Putri Mingyue, kamu, pria tua berambut putih itu tercekik, memuntahkan seteguk darah lama karena marah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tuan, jangan marah, tolong hukum Mingyue. Putri Mingyue buru-buru bangkit untuk membantu lelaki tua berambut putih itu.
Itu adalah binatang kelahiranmu. Ia terkait erat dengan seni bela dirimu dan saling melengkapi. Begitu binatang kelahiran itu tumbuh, ia akan menjadi sangat kuat dan dapat melompati manusia. Jika kamu bergandengan tangan dengannya, kekuatan tempurmu akan berlipat ganda, dan kamu akan menjadi tak terkalahkan di dunia, menyapu seluruh benua Yuanwu. Bagaimana kamu bisa mengusirnya? Orang tua berambut putih itu memukuli dadanya dan menginjak tanah, ingin menangis tapi tidak menangis. Tiba-tiba, wajah lelaki tua berambut putih itu berubah serius, matanya melirik, dan niat membunuh muncul, kepada siapa Anda memberikannya. Saya akan membantu Anda mendapatkannya kembali, Tuan. Jika pihak lain tidak memberikannya, saya akan membantumu membunuhnya dan mendapatkan kembali binatang kelahiran. Binatang kelahiran, bagi Master Binatang, itu sama dengan hati. Dia adalah kekasih Ming Yue, dan Ming Yue bersedia memberikan hatinya padanya. Kata Putri Ming Yue, kamu, pria tua berambut putih itu tersedak lagi, dan memuntahkan seteguk darah tua lagi. Tuan, jangan terlalu bersemangat, ini adalah pilihan Ming Yue, dan Ming Yue tidak akan menyesalinya. Putri Ming Yue khawatir guru akan marah, jadi dia segera menepuk punggung guru untuk membantu guru pulih, dan kemudian berkata, jika guru menganggap Ming Yue tidak berguna, usir Ming Yue keluar dari sekte pengendali binatang, dan jangan kenali Ming Yue. Jadilah murid. Sebagai seorang guru, saya akhirnya menerima Anda sebagai murid magang, bagaimana saya bisa mengusir Anda? Jangan pernah memikirkan ide ini. Pria tua berambut putih itu menarik napas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Binatang kelahiranmu adalah binatang suci yang berumur 1 kali dalam 1.000.000 tahun. Hal ini sangat jarang terjadi. Sebagai seorang guru, saya telah mencari materi khusus untuk Anda selama ini, dan saya akan memberinya makan. Sekarang itu hal yang baik, Anda benar-benar memberikannya, dan semua usaha keras guru itu sia-sia. Tuan, saya minta maaf. Mata Putri Ming Yue memerah, dan tetesan air mata jernih mengalir. Oke, jangan menangis, kamu boleh memberikannya jika kamu mau, meskipun kamu seorang guru, kamu tidak boleh ikut campur. Orang tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening, dan tampak khawatir, tidak ada binatang kelahiran atau tidak. Alasan utamanya adalah bahwa binatang kelahiran itu berkerabat dekat dengan Anda. Begitu orang itu membesarkan binatang kelahiran itu, Anda akan menjadi sangat terpengaruh. Dia tidak akan melakukannya, dia akan menganggap Xiao Yu sebagai harta karun dan mencintai Xiao Yu selamanya. Putri Ming Yue melihat ke utara dan tersenyum tipis, kesanalah tujuan Lu Chen. Xiao Wan memilih istana Shenmu, dan dia juga bisa memilih sekte pengendali binatang. Selama dia berada di luar dunia, selama dia berlatih seni bela diri, dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Raja Alkimia Muda yang menelan gunung dan sungai dan memandang dunia dengan jijik. Oke, jangan bicarakan ini, kamu tidak tahu karakter gurunya. Selalu berpikir ke arah yang terburuk, jadi kamu bisa membuat rencana ke depan dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Orang tua berambut putih itu melambaikan tangannya, lalu memegang dagunya dan berpikir sejenak, dan berkata, tidak peduli berapa biayanya untuk menjadi seorang guru, saya akan membantu Anda menyusun kembali monster kelahiran lainnya, setidaknya itu dapat menghilangkan dampak buruknya, efek dari binatang kelahiran sebelumnya. Benar-benar, Putri Ming Yue menjadi sedikit lebih bahagia, dan menghilangkan kesedihannya terhadap Lu Chen. Dia bersedia memberikan binatang kelahiran itu kepada Lu Chen, tetapi dia masih ingin menempuh jalan untuk mengendalikan binatang itu. Akan sulit tanpa binatang kelahiran, karena binatang kelahiran adalah binatang terkuat bagi Tuan Binatang. Sekarang guru berkata bahwa ada cara baginya untuk mengeluarkan monster kelahiran lainnya, dia secara alami jauh lebih bahagia. Jangan terlalu senang, binatang kelahiran yang dibentuk kembali tidak sekuat binatang kelahiran yang kamu miliki sejak lahir, dan itu hanya sekedar hasil. Kata lelaki tua berambut putih itu. Terima kasih, guru, guru sangat baik kepada Ming Yue. Kata Putri Ming Yue. Kursi ini menerima murid dengan sangat ketat. Saya telah menolak banyak sekali Tian Jiao yang mengendalikan jalan binatang. Saya hanya menyukai seni bela diri jade kilin di tubuh Anda. Saya akan menerima Anda sebagai murid magang yang berharga dalam hidup saya. Siapa yang lebih baik untuk Anda? Petik 2. Orang tua berambut putih itu menatap Putri Ming Yue dengan tatapan penuh kasih sayang, matanya dipenuhi dengan kepuasan, dan dia berbalik untuk menghibur Putri Ming Yue. Jangan khawatir, monster Natal yang dirombak tidak sebagus yang asli, tapi memang begitu masih lebih baik daripada yang liar itu.
Binatang buas itu sangat kuat. Saat itu, sebagai seorang guru, saya akan memanfaatkan harta langit dan bumi untuk memberinya makan, dan ketika sudah besar nanti, diperkirakan tidak akan jauh lebih buruk dari aslinya. Petik 2. Semuanya terserah pada tuannya. Putri Mingyue mendukung lelaki tua berambut putih itu dan mengangguk berulang kali. Kamu akan mati bersama guru, apa yang harus kamu akui di dunia sekuler? Tanya lelaki tua berambut putih itu. Saya ingin mengatakan selamat tinggal pada saudaraku. Putri Mingyue berkata, guru sedang menunggumu di sini, saluran ini disediakan untukmu selama 1 jam, cepat kembali. Pria tua berambut putih itu mengulurkan tangannya, merobek kekosongan, dan langsung pergi ke tempat sepi di istana dinasti Yongming. Putri Mingyue mengangguk, lalu masuk ke dalam kehampaan dan langsung menuju istana. Lelaki tua berambut putih itu memandangi sosok Putri Mingyue yang menghilang, wajahnya berangsur-angsur berubah serius, dan dengusan dingin keluar dari sudut mulutnya. Bajingan kecil itulah yang berani menculik monster kelahiran muridku. Jika aku melihatmu, aku berjanji tidak akan mematahkan kakimu. Sama halnya dengan Mingyue, dia terus mengatakan bahwa dia tidak menyukai perselingkuhan anak-anaknya, tapi pada akhirnya dia diculik oleh seseorang. Betapa cerobohnya dia, siapa nama pria yang mencuri hati ini? Apakah dia berada di luar dunia? Apakah ada sekte? Lupakan saja, jangan selidiki, akan buruk jika Mingyue mengetahuinya.